Bro, ada fakta yang bisa bikin lo mikir keras. Gak semua cewek itu langsung bikin hati lo remuk. Kadang mereka tuh lebih halus mainnya. Pelan-pelan, mereka ngajarin lo buat nyakitin diri lo sendiri. Dan yang lebih edan lagi, lo gak sadar sama sekali. Sampai semuanya udah kelewat jauh. Lo kira lo lagi jatuh cinta, padahal sebenarnya lo lagi dikendalikan, dimainin, dimanipulasi pelan-pelan. Ngeri bro. Nah, di video ini gue bakal bongkar 5 cara mengejutkan yang sering dipakai cewek buat ngontrol cowok tanpa cowoknya sadar. Ada yang kelihatan jelas, tapi ada juga yang liciknya gak ketulungan bro. Gue bakal jelasin gimana mereka mainin psikologi lo, contoh-contohnya di kehidupan nyata, tanda-tandanya kayak gimana, dan yang paling penting, gimana caranya lo bisa sadar sebelum semuanya telat. So, siap-siap buka mata ya bro, karena kalau lo lengah, lo bisa jadi korban berikutnya. Yang pertama yaitu rasa bersalah dijadiin senjata buat nurunin pertahanan lo. Guilt trip bro, ini salah satu jurus paling jitu yang bisa dipakai cewek buat ngendaliin lo. Dan kalau dia udah paham cara maininnya, dia nggak perlu teriak dan nggak perlu maksa, bahkan nggak perlu minta apa-apa. Dia cuman perlu bikin lo ngerasa bersalah. Coba bayangin, lo abis kerja seharian, badan udah kayak rongsokan, pengen rebahan sebentar, terus lo bilang ke dia, kayaknya gue nggak bisa dinner malam ini, capek banget. Dia diem bentar, terus ngeluarin kalimat maut. Oh, nggak apa-apa kok, aku cuman mikir kamu bakal nyempetin waktu, kalau aku emang penting buat kamu. Bam, langsung kena mental kan lo. Otomatis lo panik, ngerasa jahat banget, buru-buru minta maaf, dan akhirnya maksain diri buat tetap pergi, padahal badan udah teriak minta istirahat. Nah ini nih yang bahaya, manipulasi halus tapi ngena banget. Dibungkus seolah-olah kecewa karena sayang, padahal dalamnya taktik mainin emosi. Dan parahnya, kalau trik ini berhasil sekali, dia bakal terus-terusan pakai. Bisa buat jauhin lo dari tongkrongan, bikin lo keluar duit lebih dari yang lo rencana, sampai bikin lo ngerasa kayak lo harus bertanggung jawab atas perasaan dia tiap detik. Jadi gimana cara ngadepinnya? Simple tapi nggak gampang bro. Lo harus mulai nanya ke diri sendiri, gue ngelakuin ini karena gue beneran mau, atau karena gue takut dia marah, kepikiran overthinking. Kalau setiap keputusan lo didasari rasa takut, bukan logika, itu artinya lo bukan lagi ada di hubungan yang sehat. Lo lagi main di medan perang psikologis bro. Yang kedua, gaslighting, alias bikin lo ragu sama diri sendiri. Gaslighting tuh manipulasi level dewa, karena nggak cuman mainin perasaan, tapi bisa ngerusak pikiran lo pelan-pelan. Lama-lama lo jadi nggak percaya lagi sama feeling lo sendiri, dan malah mulai ngejalanin hidup sesuai versi kenyataan yang dia ciptain. Contohnya nih, lo lihat dia lagi chatan sama mantannya, terus lo tanya, itu siapa? Dia malah bales kayak gini, astaga, jadi sekarang aku nggak boleh punya temen cowok, kamu tuh insecure banget, sumpah capek. Seketika lo yang tadinya curiga karena alasan jelas, malah jadi ngerasa kayak cowok yang lebay, posesif, insecure. Padahal lo bener, insting lo tuh valid. Dan kalau ini kejadian terus, lo bakal mulai mikir tiap kali ngerasa gak enak, apa gua aja yang overthinking? Apa gua yang baperan? Padahal enggak bro, lo cuman lagi diputer-puter biar nurut tanpa banyak nanya. Cara lepas dari jebakan ini, catat semua kejadian yang lo alamin, detailin fakta-faktanya sebelum lo ngomong ke dia, biar dia nggak bisa muter-muterin narasi dan bikin lo jadi kambing hitam. Dan satu hal penting, kalau tiap lo angkat masalah, dia malah bawa-bawa salah lo, nggak pernah jawab intinya, dan bikin lo ngerasa bersalah terus. Itu red flag gede banget bro, saatnya lo buka mata dan jaga diri. Yang ketiga, terserah kamu deh, alias ujian kepatuhan yang terselubung. Lo pasti pernah denger cewek ngomong kayak, ya udah lakuin aja sesuka kamu. Kedengerannya kayak dia ngasih kebebasan ya, padahal aslinya itu jebakan Batman bro. Kalau lo tetap jalan sama temen-temen lo, besoknya dia berubah jadi dingin, nyindir halus, atau ngilang tanpa penjelasan. Tapi kalau lo batalin semua demi dia,
tiba-tiba dia jadi super sweet lagi. Ini bukan soal lo nurut atau enggak, ini soal sejauh apa lo bisa baca kode tanpa dia harus ngomong langsung. Dan itu udah bukan hubungan sehat bro, itu bentuk kontrol yang dibungkus dengan kata manis. Solusinya jangan ikut main gamenya. Kalau dia punya unek-unek, harusnya dia bisa ngomong to the point, bukan pakai kode yang bikin lo kayak decoding misi rahasia. Yang keempat, ngeluarin lo dari zona kekuatan lo. Ini manipulasi level bahaya bro, karena dia nggak langsung ngelarang lo, tapi dia bakal bilang halus kayak, aku nggak suka sikap kamu kalau lagi bareng temen-temenmu. Kamu lebih mentingin kerjaan daripada aku ya. Aku cuma pengen lebih banyak waktu bareng kamu. Awalnya kedengeran manis, tapi lama-lama lo mulai ninggalin temen, hobi, bahkan impian lo. Lo ngira itu bentuk pengorbanan buat bikin dia bahagia. Padahal itu jalan pelan-pelan ke kehilangan jati diri lo sendiri. Dan parahnya, semakin lo kehilangan diri lo, semakin dia kehilangan rasa hormat ke lo. Lo harus balik lagi ke circle yang bikin lo kuat. Temen lo, passion lo, kebebasan lo. Cewek yang bener gak akan ngekang, dia bakal support lo tumbuh, bukan ngekat lo dari dunia. Yang kelima, standar ganda. Ini sering banget kejadian bro. Cewek manipulatif suka banget mainin aturan yang gak adil. Contohnya ketika lo telat bales chat, dia langsung baper dan marah sama lo. Tapi kalau dia yang telat bales, aku lagi sibuk, kamu ngerti dong. Lo main sama temen cewek langsung dituduh yang aneh-aneh. Tapi dia chatan sama cowok lain, itu cuman temen kok. Bro, ini jelas bukan hubungan sehat. Kalau ada aturan, itu harus berlaku dua arah. Kalau enggak, hubungan lo jadi ajang kontrol, bukan cinta. Cara ngadepinnya dengan tegas dari awal bro. Kalau ada hal yang gak adil, ngomong langsung bro. Jangan takut dikatain egois. Kalau lo diem aja, standar gandanya bakal jadi kebiasaan buat dia. Bro, gak semua cewek kayak gini ya bro. Tapi kalau lo gak sadar sama polanya, lo bisa kejebak dan susah keluar. Jangan biarin rasa bersalah nutupin logika lo. Jangan tuker batasan lo demi validasi. Dan yang paling penting, jangan pernah nyamain manipulasi sama cinta. Kalau lo setuju, tulis komentar lo. Dan inget bro, jadi cowok keren itu bukan soal nyenengin semua orang bro, tapi tentang ngerti value diri lo sendiri. Thanks udah dengerin sampai akhir. Semoga lo makin sadar makin kuat. Semangat bro.